Kita ingin menjadikan perkumpulan ini perkumpulan hati, bukan sekedar pertemuan jasad. Kalau sudah pertemuan hati, Anda tidak akan bisa bulan depan untuk tidak hadir ke tempat ini. Bahkan Anda akan mencari, mana sih rombonganku kemarin? Kalau sudah bertemu hati, ini yang terpenting dalam hidup ini. Kita capek dengan pengaduan-pengaduan orang, permusuhan dengan saudara. Dengar informasi langsung ditelan mentah-mentah. Yang ada adalah permusuhan. Coba, kalau orang hatinya bersih. Suatu ketika ada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu suatu ketika kedatangan satu orang. Beliau ada majelis beliau makmur dengan jamaah. Beliau digemari. Tutur kata beliau adalah fasih dan menarik hati. Di majelis beliau tiba-tiba ada satu orang yang berkata, Imam, aku kagum dengan majelismu. Aku kagum dengan perkumpulan ini. Penuh dengan ilmu, penuh dengan kesejukan, penuh dengan keteduhan, penuh dengan ketenangan. Imam Hasan Basri hanya mengatakan, Alhamdulillah, itu semuanya adalah dari Allah, milik Allah. Aku bisa begitu karena Allah beri. Lalu orang tersebut melanjutkan ceritanya. Akan tapi sayang Imam, kenapa kok masih ada orang yang tidak senang dengan Imam Hasan Basri? Apa maksudmu? Lalu menyebut, Ustadz yang ada di sana kampung sebelah Imam. Ustadz di kampung sebelah. Kenapa dia membenci Imam Hasan Basri? Setiap hari mengomongin Imam Basri, ternyata membenci Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri di saat mendengar aduan semacam itu, menyetop sebentar. Sebentar Pak. Kamu bercerita bahasanya itu orang, Ustadz sebelah sana, di kampung sebelah, di kota sebelah, selalu mengolok-olok aku, mencaci aku. Iya. Sekarang aku tanya kepadamu. Di majelis ramai begini, kalau kamu bohong, kamu akan dihajar oleh orang-orang ini. Kalau membawa hoax, berita bohong. Kalau kamu bohong, kamu akan dihajar oleh orang yang ada di sini. Apa kata orang tersebut? Sumpah demi Allah saya tidak bohong. Kalau hari ini mungkin langsung berkata, ini loh videonya gitu. Demi Allah aku tidak bohong. Ingat, kalau kau bohong kau akan dipukuli oleh orang-orang ini. Demi Allah Imam saya tidak bohong. Baik. Dan jika omonganmu benar, kau pun akan dihajar orang-orang ini. Karena kau telah mengadu domba antara aku dengan dia. Kau telah menanamkan kebencian di hatiku kepada dia. Pilih mana kamu? Pilih bohong atau tidak bohong? Gemeteran ya. Apa maksud Imam? Jangan kotori majlis dengan seperti ini. Pergi kau, diusir orang itu. Dia mau ngadu domba ngomongin kejelekan Ustaz. Imam Hasan Basri kebal hatinya penuh dengan cinta. Dikasih laporan begitu nggak mempan. Sekarang begitu bodohnya kita kalau dapat informasi tentang seorang yang benar. Sini loh, mana? Buktinya mana? Astagfirullah. Astagfirullahnya untuk gunjing orang. Hari ini kita betul-betul bodoh benar dengan kita tidak cerdas. Kalau ada orang mengomongin saudara kita, dia iblis datang kepada kita. Kalau ada orang ngadu domba antara kita dengan saudara kita, dia iblis menjelma menjadi manusia. Kadang suami istri. Begitu mudah, kakak adik, begitu mudah diadu domba. Ilmu ini yang harus terus harus kita masukkan ke dalam diri kita ilmu ini. Harus paham betul dan kita rasakan. Agar kita punya ilmu kebal, gak bisa diadu domba. Kan cerdas Imam Hasan Basri. Kalau kau bohong, gak ada dipukuli. Kalau benar kau pengadu domba, akan dipukuli juga. Pilih apa kau? Pilih bohong atau pilih gak bohong? Kita pun harus begitu. Jangan gampang kita nerima informasi. Pokoknya gini saja kuncinya ini. Langkah pertama. Langkah pertama, jangan gampang mempercayai omongan orang yang membicarakan ketidakbaikan seseorang. Bahkan langsung saja cap, dia adalah iblis pakai kerudung. Loh, apakah kita tidak boleh menerima informasi tentang kejelekan seseorang? Untuk membuat kebaikan, oh caranya beda.
Kalau memang ada orang ingin membuat perubahan, ngomongin jelek orang, nggak akan begitu caranya, pasti akan berbisik. Ngomong yang baik misalnya. Kita melihat ustadz melakukan kesalahan. Kalau saya ustadz benar, saya nggak akan rame-rame, kritik rame. Akan tapi saya akan assalamualaikum. Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal ngelihat muridnya. Muridnya itu menyampaikan ceramah. Muridnya berarti kan punya murid lagi. Murid Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan kajian begitu. Imam Ahmad kena lindungan sebuah pohon sehingga nggak kena terik matahari. Muridnya kena terik matahari. Imam Ahmad lihat akhlak Imam Ahmad. Nggak nyaman hati. Muridnya kena panas, gurunya nggak kena panas. Mengganjal di hati Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal? Pagi-pagi, besok pagi didatangi di rumah muridnya. Jangan sampai ada orang tahu kalau Ahmad bin Hanbal ke rumah muridnya. Orang pasti banyak tanda tanya. Ada apa kok didatangi Imam Ahmad bin Hanbal? Datang pagi lalu berkata berbisik. Ada orang tidak di sini? Oh, Imam Ahmad. Kenapa? Ada orang tidak? Enggak ada. Aku menyampaikan satu hal. Kemarin aku melihat kau ngasih pengajian. Kau tidak kena terik matahari, jamaahmu kena terik matahari. Tolong jangan lakukan lagi yang demikian itu. Akhlak itu penting. Sekarang gampang. Mungkin sudah ada hasud di hati. Melihat ustadz salah. Kesempatan. Tahu enggak saat itu? Astagfirullah. Istighfar untuk gonjeng orang itu. Kelas ustadz ada. Kelas yang lainnya ada. Pokoknya kalau kita sudah punya rambu-rambu. Pokoknya kalau ada orang ngomongin kejelekan orang ini bahaya. Tidak. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.